Kita nih anak rantau ya, pasti tuh mencari yang masih satu daerah gitu loh. Kalau misalnya ada oprek-oprek kayak gitu kan kayak wah agak sulit gitu Masa kan. kita mau balik ke daerah kita sendiri masih Harus butuh oprek kayak oprek gitu. lagi sih. Iya kan, betul kan? Aneh banget. Iya, bener. Tapi di Undip sendiri nih, yang menurut lo kayak paling menantang nih, UKM-nya apa nih sebenarnya? Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Angga Labesa di podcast Pro 2, tiada hari tanpa karya. Angga udah barengan sama teman-teman nih dari mana? Dari Universitas Diponegoro, teman Pro 2. Ada siapa aja, boleh dong kenalan dulu. Halo, aku Naufal dari Biologi 2021. Oke. Aku Zafira dari Akuntansi 23. Oke, mereka ini adalah orang-orang yang bisa masuk di Ponorogo gitu ya kan? Betul. Masuknya. Ngomong mana di Ponorogo nih? Gak lucu ya gue ya. Gue tadi mau nanya itu sebenarnya. Oke. Kalau Universitas Diponegoro itu untuk pusatnya itu ada di Semarang, tapi Yes. Undip sendiri itu punya beberapa kampus cabang seperti ada di Batang sama di Jepara kayak gitu. Oke, banyak ya cabangnya ya. Betul. Oke. Dengar-dengar yang Jepara sambil ngolah kayu kan? Enggak. Bercanda aja. Ada Novel sama Zafira. Javira. Nah, Novel jurusan apa, Val? Tadi aku biologi. Biologi. Tadi kamu biologi ya? Iya. Oke. Tadi biologi. Kalau Javira? Aku dari Akuntansi. Wih, di anak akuntansi sama biologi. Awal mula nih, kenapa nih memutuskan masuk Universitas Diponegoro nih? Awal mulai mungkin dari Zafira dulu deh boleh. Kalau aku kebetulan ya, jujur banget nih, Jujur. Iya. nggak keterima kampus impian kebetulan. Kamu impian kamu apa? Aduh. Aku bisa nebak deh kayaknya apa. Di Pulau Jawa juga ya. Oke. Ya emang mungkin takdirnya ya keterimanya di Undip. Oke, berarti ini pilihan kedua ya? Gimana ya? Aku lewat jalur lain yang dibuka di Undip doang gitu. Oke. Nah, itu gue mau nanya nanti. Itu ada berapa jalur tuh kalau di Undip sendiri tuh? Jalurnya jalur kanan, jalur kiri atau gimana nih sebenarnya? Atas bawah. Iya, tapi nanti ya. Iya, Lo oke. kenapa nih milih biologi? Ya mungkin karena Undip salah satu kampus top 10 ya di Indonesia. Jadi ya semua Univ dicobain sih. Alhamdulillah keterimanya di Undip kayak gitu. Oke. Dan kalian tergabung ke ikatan Kekeluargaan mahasiswa Lampung Oke. Undip. Ika Mala. Ika Mala. Ika Mala Oke. Undip. Tadi gue penasaran nih, gimana nih, ada berapa jalur sebenarnya di Undip sendiri? Untuk Undip sendiri itu sebenarnya ada beberapa jalur ya. Ada lima. Ada 5. Ada Untuk yang- masuk Undipnya kan? masuk Iya. Undip ya, masuk Iya, Undipnya. iya. Yang pertama tuh ada SNBP, Hah? SNBT, terus Ada ada UM, ada SBUB, sama ada PSSB. sama Oke. satu lagi ada IUP, Ayub. Ayup itu apa? International Undergraduate Program. Oke. Itu untuk khusus kelas internasional kayak gitu. Oke. Kalau kalian sendiri nih masuk jalur apa nih? Aku 2021 itu keterima di jalur mandiri. Oke. Kalau aku keterimanya lewat jalur SBUB. SB itu tertulis ya berarti ya? Enggak, SBUB tuh jalur khusus yang dibuka sama Undipnya doang. Jadi nggak ada tuh di universitas-universitas lain. Itu kayak jatuhnya tuh jalur prestasi gitu sih. Oke. Akhirnya lah kuliah di Undip ya? Iya. Oke. Sekarang kan semester 2 dan semester 6. 6. Gimana rasanya kuliah di Undip? Ya kan sebenarnya dulu tuh masih online ya 2021 tuh ya. Jadi pas Masih Bandar Lampung ya lo waktu itu iya ya? masih di Bandar Lampung Oke, pas oke. 2021 sampai awal 2022 sekitar bulan Juni. Nah, baru offline tuh di tahun kedua di bulan-bulan Agustus 2022. Nah, itu culture shock sih sebenarnya di sekitaran Undip dan juga dunia perkuliahan tuh gimana. Jadi ya beradaptasi lah kayak gitu. Apa yang buat lo kayak kaget masuk Undip tiba-tiba? Gimana ya? Kayak lebih tepatnya dari lingkungannya sih. Di Semarang tuh beda banget sih sama di Bandar Lampung. Jadi kayak suasananya, terus makanannya lebih tepat kan kalau di sini tuh lebih ke asin, pedes gitu kan. Kalau di Semarang tuh lebih ke manis gitu. Jadi kayak agak sedikit kurang cocok tapi sekarang udah beradaptasi jadi ya bisa lah makan Terus lo balik ke Lampung kaget lagi kan? Bolak-balik aja kayak gitu Iya. ya. Oke. Tapi selain makanan, selain lingkungan, apa nih yang kayak kaget banget nih di Semarang kayak gini, ternyata di Lampung enggak gitu? Jujur
malam ya. Misal Iya. kalau misalnya malam tuh di sini tuh kayak sekitar jam 9, jam 10 tuh udah sepi kan. Nah, kalau di sana tuh masih Tapi rame. di rumah gua Rame. enggak sih. Di rumah gua enggak Nggak sih. masalah di sana tuh ramenya 24 jam. Iya. Oh, Itu sih. warnet kali ya. Jadi 24 kayak jam. Iya. mungkin karena mahasiswa itu kan siangnya kuliah, capek. Jadi mungkin mereka tuh healing main tuh malam hari kayak gitu. Jadi makanya di sana tuh ramenya malam. Beda kalau di sini kan. Oke. Di sini Ya, beda ya, beda ya. Tapi kalau dari Jaira sendiri gimana nih? Apa yang membuat lo kaget di sana? Ini sih mungkin jalanan di sana tuh lebih brutal ya dibanding di Lampung. Oh, iya, betul bener sekali. banget. Jadi kalau mau bawa motor atau naik kendaraan tuh takut banget tuh di jalanan tuh seserem itu anak-anak Semarang itu. Jadi Brutal banget. kayak Oke. brutal kayak bebas banget lah Iya, kayak bebas banget. sana sini gitu. Oke. Tapi kan tadi kan sempat dibahas kalau Undip salah satu universitas terbaik ya. Iya, top Tadi 10. ya di-mention ya top 10 ya. Nah, berhubung universitas terbaik, enggak. Universitas terbaik. Ada nggak sih kayak yang membuat lo kayak yakin ataupun waktu awal-awal nyoba Undip tuh lo bakal keterima gitu? Apalagi kalian kan udah percobaan kedua ya jatuhnya ya. Sama-sama kan? Hmm, Persiapan apa yang lo lakuin ketika masuk Undip gitu? ya yang pasti belajar ya. Karena kan dulu UM-nya itu pakai tes juga, tes kayak sebenarnya sama aja kayak UTBK, cuman emang kita lebih belajar banyak sih. Kayak selain itu kan kalau UTBK cuman beberapa, kalau itu tuh cuma saintek sama TPS. Nah, kalau pas zaman gua tuh ada tes kebangsaan juga, apa sih, kewarganegaraan ya? Iya. Ada tes tertulis gitu, apa sih, kayak buat esai tentang kewarganegaraan kayak gitu sih. Jadi lebih mempersiapkan ke situnya sih kayak gitu. Oke. Kalau dari lo? Kalau gue sih walaupun masuknya lewat jalur prestasi ya, mungkin di seleksinya tuh nggak ada seleksi tes materi lagi, tapi kayak kita lebih nyiapin prestasi kita selama 3 tahun di SMA, sama tes bakat, tes wawancara, interview sama dosen gitu-gitu sih. Lebih prepare ke arah situ. Tapi kalau nih untuk pelajar-pelajar nih yang baru aja nonton nih kan, kira-kira kalau mau masuk Undip, jurusan apa nih yang paling susah nih, yang paling susah tembusnya gitu? Menurut kalian sendiri? Jelas FK Jelas sih. FK sih sebenarnya. Oke. Karena mungkin kan karena salah satu jurusan yang paling diminati sama siswa di Indonesia ya. Ya kayaknya semua jurusan Semua itu ya. sih, iya. Semua fakultas di Undip tuh sebenarnya susah. Cuman emang yang paling susah itu di FK kayak gitu. Karena daya saing yang tinggi, keketatan yang tinggi, sama kuotanya tuh sedikit gitu. Walaupun setiap tahun nambah, tapi kan dengan ribuan pesaing itu kan juga itu menjadi apa sih, suatu kesulitan tersendiri gitu. Makanya susah untuk masuk FK itu. Oke, tapi ada nggak sih kayak tips gitu khusus kalau lu mau masuk Undip harus nggak usah milih yang mana gitu, atau lu harus fokus kemana kalau masuk Undip sebenarnya? Perlu nggak sih masuk Undip belajar kayak tryout dulu atau segala macam gitu sebenarnya? Kalau dulu gua di 2021 ya, itu sebenarnya gue ini lulusan 2020. Oke, Iya. banyak ya perjalanan Anda ya. Iya. Jadi ada gap year dulu lah. Nah, kalau di 2020 itu kan masih belum Covid tuh kan. Itu gua sering ikut TO. Nah, salah satu Oh iya, itu 2020 awal-awal Covid lah ya. Iya. Belum memuncak segempar- lah iya, ya. belum memuncak. Jadi masih ikut TO. Jadi mempersiapkannya tuh biasanya ya ikut TO kayak ya banyak kan yang ngadain TO gitu kan, baik online maupun offline. Itu bisa jadi salah satu ini sih cara kita untuk melatih untuk mengingat gimana sih cara mengerjakan soal yang baik gitu sih. Oke, kalau dari lu sendiri? Ya mungkin sama aja ya cara nyiapin mau masuk ke kampus manapun tuh intinya kita harus belajar yang beneran serius, beneran paham, nggak cuma belajar doang tuh, tapi harus lebih paham sama materi-materinya sih, diulang-ulang terus. Oke. Tapi sepengaruh itu kah untuk ikutan TO gitu sebenarnya? Sepengaruh itu Iya, ya, soalnya pengaruh. beda banget kalau kita belajar sendiri tuh itu kurang kurang nantang kita gitu. Sedangkan kalau TO itu suasana itu beneran mirip banget sama kita kayak Iya. latihan mau SNBT, karena kita ke pressure sama waktunya juga. Terus juga kan kalau kita belajar sendiri ya udah kita kayak mandiri gitu kan. Sementara kalau kita TO di tempat gitu kan, itu nanti ketemu sama Orang-orang lain lain. itu bisa kayak wah ternyata kayak gini loh suasana UTBK. Nah, itu bisa kita lihat dengan simulasi di TO kayak gitu. Tapi kalian waktu awal masuk Undip udah pernah nyoba TO atau gimana? Awal masuk berarti sebelum masuk ya? Sebelum masuk? Aku udah pernah nyoba. Oke. Dan dengar-dengar kayaknya para
mahasiswa yang dari Lampung juga nyiapin TO juga kan ya berarti? Betul. Betul banget. Oke, kalau tahun ini ada kayak gitu juga program kayak gitu? Ada. Oke, itu kapan? Untuk TO-nya sendiri, jadi Ikamal itu punya satu program kerja yaitu URL, Undip Pro to Lampung. Nah, itu tuh ada beberapa kegiatan kayak ada sosialisasi ke SMA, terus ada juga TO ya. TO ada main eventnya gitu. Oke, itu kapan kalau boleh tahu? Itu tanggal 3 Februari 2024. Oke, 3 Februari ya. Iya. Oke, Iya. itu TO-nya berarti ya. Iya. Di sana bakal dikenalin secara macamnya, caranya masuk ke Undip sendiri gitu. Iya, Benar. betul. Jadi kita bakal kayak ngadain seminar dan juga nanti ada kayak buka Ada bedah tenan-tenan, kampus, kayak ya gitu. ada career talks, ada pembahasan soal tentang TO-TO-nya juga. Jadi kita di sana nggak cuma ngerjain ngerjain TO terus pulang enggak. Jadi banyak rentetan acaranya juga kayak seminar tadi betul kayak gitu. Dan itu program yang diinisiasi sama kalian sendiri ya? Iya, dari Iya, Ika betul, Mala dari Undi. Ika Mala Oke. Undi. Kira-kira banyak nggak sih orang Lampung yang masuk Undip? Banyak Banyak banget ya. banyak Sampai beneran. semuanya Undip ya dengerin? Oh, iya. Benar. Tapi beneran banyak sih. Banyak. Mm-mm. Oke. Berapa nih untuk Ika Malanya Undip sendiri tahun ini? Ada 100 lebih ya. Mungkin kalau dari satu angkatan aja tuh lebih dari 50 orang tuh ada. Oke, banyak juga ya berarti. Ada kalau nggak salah ada 100 deh Iya, kalau nggak salah. 100. Itu juga yang membantu kayaknya biar kalian adaptasi juga di Undip betul. ya. Benar. Tapi sebenarnya otomatis nggak sih kita masuk umpamanya nih gue orang Lampung nih keterima di Undip, otomatis masuk Ika Mala Undip atau harus daftar dulu atau gimana sih sebenarnya? Enggak, jadi kalau Ikamal ini kayak terbuka, nggak Terbuka perlu aja. daftar. Jadi kalau kalian mau ikut Ikamal ya nggak apa-apa, datang aja. Kayak nanti ada kumpulan datang kayak gitu. Karena kita sistemnya bukan kayak oprek kayak gitu. Jadi yang penting kita Lebih ke keluargaan kekeluargaan aja. kayak gitu. Jadi di sini tuh kayak nggak ada gimana ya? Beda lah sama organisasi-organisasi lain kayak gitu. Oke. Karena kan kita ini anak rantau ya, pasti tuh mencari yang masih satu daerah gitu loh. Iya. Kalau misalnya ada oprek-oprek kayak gitu kan kayak wah agak sulit gitu kan. Masa kita mau balik ke daerah kita sendiri masih Harus butuh oprek kayak gitu. lagi sih. Iya kan, betul kan? Aneh banget. Iya, bener. Tapi di Undip sendiri nih, yang menurut lo kayak paling menantang nih UKM-nya apa nih sebenarnya? Tapi UKM kalian ya. basicnya sebelumnya selain Ika Mala ada UKM sendiri nggak sih? Aku lebih ke himpunan sih. Oh himpunan, kamu ikutan himpunan apa? Aku kan dari biologi, jadi aku ikut himpunan mahasiswa biologi. Oke, kalau dari kamu? Kan kalau aku masih kemarin semester 1 ya, kalau aku ikutnya internship BEM gitu sih. Oh gitu. Oke. Tapi menurut kalian nih yang kayaknya UKM-nya paling kuat di Undip apa tuh? UKM Banyak. ataupun himpunan gitu? Banyak sih sebenarnya. Untuk UKM tuh kayak kemarin ada PSM itu ada paduan suara mahasiswa. Itu baru berhasil mendapatkan juara di Korea kayak gitu. Wah keren juga ya. Tapi kalau buat mahasiswa, buat pelajar Lampung nih yang mau masuk Undip, sengaruh itu nggak sih ikut UKM menurut kalian sendiri? Sebenarnya ngaruh ya. Karena dengan ikut UKM itu kan kita kalau di dunia perkuliahan ya, maksudnya di akademik itu kan kita yang mendapat tentang materi perkuliahan gitu. Tetapi kayak soft skill itu kita masih kurang dapatnya. Nah, kita bisa ngembanginnya itu di UKM kayak gitu. Jadi ini nih sangat bermanfaat sebenarnya bagi mahasiswa kayak misal kita belum bisa public speaking, terus kayak leadership kita tuh masih kurang, itu bisa kita ikut di UKM untuk mengembangkan lagi. Karena dengan adanya program kerja yang ada di UKM itu bisa melatih soft skill kita yang ada di diri kita kayak gitu. Oke, kalau menurut lo sendiri gimana nih? Ya sepengaruh itu sih, karena kan kalau di kampus tuh ya belajarnya materi kuliahnya doang gitu. Sedangkan kalau di UKM tuh bakalan nambah pengetahuan kita juga di luar itu, maupun UKM yang kita ikutin. Kan ada UKM Univ sama UKM fakultas ya. Kalau di fakultas itu lebih ngarah ke jurusan kita masing-masing. Misalnya gue dari FEB ada kayak UKM pasar modal gitu. Nah kan gue akuntansi belum tentu belajar pasar modal. Sedangkan kalau gue join ke pasar modal gue dapat insight lebih banyak lagi gitu. Sengaruh itu sih. Berarti buat para pelajar tuh yang mau join Undip ada baiknya nanti kalau udah keterima masuk UKM juga gitu Iya. ya. Soalnya kan kayaknya generasi sekarang pajak kayak males ya Bener bersosialisasi banget. ya. Iya kayak gimana ya? Banyak yang kayak melihat organisasi dan UKM itu kayak dipandang sebelah mata gitu loh. Iya. Kebanyakan. Iya, benar. Tapi kalau untuk para pelajar nih, para anak-anak SMA nih, kalau mau masuk Undip, apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Ikut TO Bidik Dipo. Iya, betul sih ikut TO Bidik Dipo. Iya itu benar. Betul. Benar. Tapi ada nggak sih tips pribadi dari kalian gitu apa gitu yang harus banget?
Yang Ya, harus banget ya. Harus banget ya. Ya, berdoa kepada Tuhan Yang Doa. Maha Esa. Iya, oke. Itu sih, itu pengetahuan dasar sebenarnya. Dan jangan lupa banyak belajar sih, karena emang kalau kita nggak sering-sering latihan soal gitu kan nggak bisa nggak bisa ngerti gitu loh. Karena kalau cuman baca materi, ini kita baca materi bab 1 nih. Yes. Terus loncat lagi ke bab 2, kita nggak nge-review tentang bab 1 kan bakal hilang kayak gitu. Makanya banyak-banyak latihan soal aja sih, karena kita nggak mungkin, apalagi tahun ini kan TPS ya. Dan juga katanya tahun ini tuh SNBT-nya itu ada esai, itu menambah kesulitan sebenarnya. Wah, bisa ngegambar tuh di Iya. esainya. Apalagi kan ya kayak gitu. Jadi lebih baik kayak berlatihlah dengan soal-soal yang ada kayak gitu. Nah, salah satunya ikut TO Bedik Dipo. Waduh, cakep berarti ya. Kalau dari lo sendiri? Mungkin tips tambahannya tuh banyak-banyak cari informasi terkait jalur pendaftarannya ya. Karena kan banyak banget juga kan jalur-jalur yang dibuka Undip yang mungkin siswa-siswa itu belum pada tahu gitu. Karena kan nggak semua universitas itu jalur pendaftarannya sama kan. Kayak SBU, BPSSB tadi. Mungkin tuh banyak yang cuma ngejar SNBT gitu kan. Ternyata jalur-jalur lain itu bukanya tuh sebelum SNBT itu tersebut. Jadi kayak takut ketinggalan info nih gitu. Jadi beneran harus beneran nyari informasi terkait jalur pendaftaran sih. Berarti yang harus dilakukan untuk anak-anak SMA berarti emang harus kepo banget Iya, ya, benar-benar. sendiri ya. Oke, ada yang mau sampaikan lagi buat teman-teman yang lagi nonton ini? Ya, semangat ya. Semoga kalian Semangat ya. Masuk. Tapi semangatnya nggak semangat ya. Semangat ya. semangat ya. Pasti ya kita juga tahu lah gimana perjuangan kalian untuk bisa masuk ke universitas yang kalian inginkan gitulah. Karena aku sama Zafira juga kan udah mengalami lah fase-fase kayak gitu. Kalau di rating nih, seberapa sulit Undip? 1 sampai 10. 7 lah ya. 7. 8. Oke, thank you banget teman-teman dari Undip udah ngobrol barengan sama Angga di podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau nonton episode lainnya, langsung aja cek di aplikasi kita RRI Digital ataupun kamu cek video-video di bawah ini. Ya udah, Angga Labesa pamit. Jangan lupa nonton dan juga saksikan terus podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya. Teman terbaik kamu Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.